Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan kembali menceritakan sebuah kisah yang dibagikan oleh salah seorang sahabat, yang mana kisah ini sudah lama sekali saya persiapkan untuk saya bagikan kepada sahabat-sahabat semua. Sebuah kisah yang sangat menarik sekali dengan bertema cerita pesugihan. Kisah yang dibagikan oleh sahabat kita ini berlatar waktu sudah lama sekali. Bahkan di kampung tempat sahabat kita yang mengirimkan cerita ini, kisah ini sudah menjadi urban legend di sana. Jadi kisah apa yang ingin saya bagikan kepada sahabat-sahabat semua di video kali ini? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kisah ini dikirimkan oleh sahabat kita Muklis yang tinggal di Jawa Barat. Namun latar tempat dari kejadian ini beliau tidak ingin sebutkan dengan detail karena di tahun 2022 ya, di saat sekarang ini, lokasi yang akan diceritakan oleh sahabat kita Muklis ini masih sangat banyak sekali dicari orang karena tempat yang akan saya ceritakan ya, yang dikirimkan oleh sahabat kita Muklis ini merupakan satu tempat untuk melakukan ritual pesugihan, untuk mendapatkan kekayaan instan dengan melakukan perjanjian dengan makhluk gaib. Di sini Muklis cuman mengatakan lokasi kejadian ini cuman berada di sekitaran daerah Jawa Barat. Kisah ini beliau dapat turun-temurun mulai dari diceritakan oleh ibunya. Ya, si ibu Muklis ini mendapatkan cerita dari almarhum kakeknya Muklis. Nah, tokoh dan karakter dalam cerita ini semuanya sudah disamarkan sesuai permintaan sahabat kita Muklis yang mengirimkan cerita ini. Kisah ini berawal dari seorang pemuda. Di sini kita sebut saja dengan nama Ujang. Ujang pada saat itu berusia kurang lebih sekitar 18 tahun, seorang remaja yang sangat giat sekali, sangat rajin sekali untuk membantu kedua orang tuanya. Kedua orang tua Ujang, mereka berprofesi sebagai petani. Namun sesekali ayahnya si Ujang ini turut membantu warga sekitar untuk berburu madu lebah, ya. Madu lebah yang ada di hutan yang mereka pelihara, mereka jaga agar pohon-pohon yang ada di sana tetap tumbuh tinggi, tetap asri lah keadaan hutan tersebut agar lebah-lebah mau bersarang di sana. Dan profesi tambahan dari ayahnya si Ujang ini, beliau sering diajak oleh warga setempat untuk memanen sarang burung walet. Nah, jadi di lokasi sekitaran kampung tempat si Ujang ini, di sana terdapat banyak gua-gua kecil. Di dalam gua-gua kecil tersebutlah banyak bersarang burung walet. Air liur atau sarang dari burung walet ini mereka panen biasanya sekitar 3 bulan sekali. Masuk 3 bulan mereka datang beramai-ramai, mereka bergontong royong untuk memanen sarang burung walet tersebut karena gua tersebut kan bukan milik pribadi. Jadi hasil dari penjualan sarang dari burung walet ini mereka kumpulkan, nanti mereka bagi rata. Siapa aja pekerja-pekerja yang turut membantu dalam proses pemanenan sarang burung walet ini, mereka bagi hasilnya, dan sebagian lagi ini akan diserahkan kepada perangkat desa untuk pembangunan desa. Nah, ayahnya Ujang yang sudah seringlah keluar masuk hutan untuk mencari madu lebah, ya, udah sering juga dia keluar masuk dalam gua ya untuk mencari sarang burung walet ini. Nah, pada suatu ketika ayahnya si Ujang ini diajak oleh warga desa memanen salah satu gua lah ya di pinggiran desa, yang mana gua tersebut memang konon katanya memiliki banyak sekali cerita misteri. Di balik gua yang kecil tersebut menyimpan banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar akal sehat. Namun di sini, di balik keangkeran gua tersebut, gua itu menyimpan banyak sekali sarang burung walet yang sama sekali belum pernah dipanen oleh warga. Karena warga ini udah duluan takut ya mendengar mitos kalau gua itu menyimpan sejuta cerita misteri, banyak kejadian-kejadian aneh ketika warga yang ingin mencoba untuk memanen di sekitaran gua tersebut. Jadi mereka ini nggak berani.
memasuki gua tersebut. Tapi nggak tahu kenapa, pada hari itu beberapa warga desa yang mengajak bapaknya si Ujang ini, mereka ini seolah-olahnya yakin sekali. Mereka sanggup, mereka bisa menembus kekuatan gaib yang ada di gua tersebut. Mereka di sini mengajak bapaknya si Ujang lah. Mereka kurang lebih sekitar 10 orang menuju ke pinggiran desa, menuju ke gua yang akan mereka panen ini. Nah, sebelum berangkat, tua-tua kampung yang ada di desa, mereka berpesan, "Nah, kalau kalian masih kekeh, kalau kalian masih berniat untuk memasuki gua tersebut, apakah kalian yakin? Kalian mampu? Apakah kalian berani untuk masuk ke dalam gua tersebut?" Selain gua ini memang menyimpan banyak sekali cerita misteri ya. Untuk masuk ke dalam gua tersebut, ini medannya sangat ekstrim sekali. Jadi mulut gua ini sangat kecil sekali ya, lubangnya itu cuma muat dimasuki oleh satu orang, dan sampai ke dalam gua ini terjal sekali. Mereka ini tidak bisa berjalan. Mereka harus turun satu persatu dengan menggunakan tali. Perangkat desa di sini mewanti-wanti, ya, kalau turun ke bawah, kalian harus memperhatikan tali yang kalian gunakan. Terus ikatan yang akan menyangga tubuh kalian itu harus kalian perhatikan. Sempat kalau kalian jatuh ke bawah, kami nggak habis pikir apa yang akan terjadi kepada diri kalian, karena tidak ada satu orang pun di desa tersebut yang tahu seberapa dalam dasar gua tersebut, karena mereka yang ada di desa sama sekali belum pernah masuk ke dalam gua tersebut. Nah, pesan-pesan atau apa ya istilahnya tuh, wanti-wanti lah dari tua-tua kampung ini mereka dengarkan, dan mereka pun melakukan doa bersama. Di saat melakukan doa bersama, terlihat di sini ada sedikit yang ganjal ya, dari wajah 10 orang yang mau masuk ke dalam gua tersebut. Terlihat wajah mereka ini agak sedikit ada keraguan, tapi mereka ini meyakinkan diri mereka bisa dan mereka mampu menaklukkan medan yang ada di sana. Setelah melakukan doa bersama, ayahnya si Ujang bersama 9 orang lainnya berangkatlah menuju lokasi yang akan mereka datangi, ke gua yang ada di pinggiran desa. Nah, jadi apa yang sebenarnya terjadi ketika mereka ini masuk ke dalam gua? Ini yang mengetahuinya cuman ayahnya Ujang seorang diri lah, yang mengetahui jelas detailnya kejadian itu seperti apa. Cuman ayah Ujang lah yang menjadi satu-satunya saksi mata dari kejadian ini. Diceritakan di sini. Sebelum mereka masuk, mereka di sini istilahnya berembuk lah ya di pinggiran gua. Mereka di sini membagi job desk. Mereka membagi tugas siapa yang nunggu di atas, siapa nanti yang mengatur orang yang akan turun ke bawah, dan siapa nanti yang akan mengikatkan tali. Jadi mereka mencoba untuk membuat satu tim lah. Jadi yang masuk ke dalam nanti tidak semua. Jadi ada yang nunggu di luar, ada yang bertugas untuk masuk ke dalam gua. Namun di sini ketika tugas sudah ditentukan namun belum dibagi siapa yang masuk, siapa yang jaga di luar, salah satu dari anggota dari 10 orang yang berada di lokasi tersebut nyeletuklah ngomong, katanya tadi semuanya berani mau masuk ke dalam gua. Kalau semuanya yakin, kalau semuanya berani, sama-samalah kita masuk. Kalau untuk urusan tali kan bisa kita ikatkan di pohon. Kalau untuk urusan turun ke bawah, untuk ikat-mengikat, agar yakin ya kekuatan tali tersebut memang diikat dengan erat, siapa yang mau turun harus ikat sendiri. Jadi ya apa yang dikatakan oleh satu orang tadi memecahkan suasana yang ada di sana. Mereka pun di sini saling berbisik dan mereka pun memutuskan tidak ada orang yang menunggu di luar, karena hasil panen ini akan dibagi rata 10 orang dan sisanya akan diserahkan ke desa. Jadi kalau ada yang nunggu di luar, ada yang masuk ke dalam, ya nggak adil lah. Ya, mereka pun akhirnya sepakat di sini sama-sama masuk ke dalam, sama-sama untuk memanen ya sarang burung walet yang ada di dalam gua tersebut. Nah, singkat cerita, ayahnya si Ujang ini ya orang yang terakhir masuk ke dalam gua tersebut. Ya, jadi orang pertama sudah masuk. Tali yang mereka gunakan diikat ke satu pohon yang ada di pinggiran gua, diikat dengan kencang sekali. Mulailah orang pertama turun. Setelah sampai di dasar, dia berteriak, "Woi,
Ya, dengan gema yang ada di dalam gua, suara woi yang diteriakkan terdengar sangat santer sekali, terdengar sangat kencang sekali sampai keluar, dan itu menandakan tali boleh ditarik dan orang kedua dipersilahkan untuk turun. Orang kedua pun turun ke bawah, orang ketiga turun ke bawah, sampailah orang ke-9. Nah, sampailah di orang yang ke-9 untuk turun ke dalam gua tersebut. Karena ayahnya si Ujang ini orang yang ke-10 ya, yang akan turun. Ayahnya Ujang di sini berpesan, nanti kalau kamu sampai ke bawah, jangan lupa ya, kamu teriak kencang-kencang biar aku dengar, biar aku bisa narik tali. Dan orang yang akan turun ini mengatakan kepada ayahnya Ujang, ya nanti aku teriakin kamu, aku panggil nama kamu, biar kamu cepet bisa turun ke bawah nyusul kami. Jadi setelah orang yang ke-9 ini mengikatkan tali ya, mengikatkan tali di pinggangnya, dia mengikat sendiri, tali itu diikat sangat kencang, orang yang ke-9 mulai perlahan turun ya. Menggunakan tali dia seperti orang climbing ya. Mulailah perlahan demi perlahan turun, dan di sini perkiraan ayahnya si Ujang, orang yang ke-9 ini itu sudah sampai ke bawah tapi kok nggak teriak-teriak. Dia nungguin ya, sambil melongo ngeliatin ke bawah, karena di bawah itu sama sekali tidak ada sumber cahaya ya. Dia tidak dapat melihat apakah teman-temannya itu ada di bawah atau enggak. Jadi sambil menunggu teriakan orang ke-9 untuk menandakan kalau dia sudah sampai, ayahnya si Ujang ini teruslah memperhatikan tali yang tergantung ke bawah sambil sesekali berteriak, udah sampai belum? Kamu udah sampai belum? Tapi teriakan ayahnya si Ujang ini sama sekali tidak direspon. Ayahnya Ujang sudah menunggu cukup lama. Waktu pun terus berlalu, kurang lebih hampir 1 jam. Ayahnya Ujang ini ya menunggu teriakan dari dalam gua ini, sama sekali nggak ada teriakan. Dia berpikir di sini, oh mungkin orang-orang ini membiarkan aku nunggu di atas, karena ayahnya Ujang ini terhitung senior lah, karena dia ini tim cabutan. Kalau orang butuh sajalah, kalau orang kekurangan tim barulah ayahnya si Ujang ini dijemput. Jadi beliau berpikir di sini, mungkin aku memang disuruh nunggu di atas. Mereka sesampainya di bawah berunding ya, aku disuruh nunggu di atas, disuruh jagain tali dan disuruh menjaga perbekalan yang mereka bawa. Lalu di sini ayahnya Ujang menunggu hampir setengah hari. Namun tidak ada tanda-tanda kehidupan dari bawah. Ayahnya Ujang di sini penasaran, apa sih yang mereka lakukan di bawah dan seberapa dalam gua yang ada di hadapannya. Karena tali yang mereka bawa, tali yang dipergunakan untuk turun ke bawah, itu panjangnya kurang lebih sekitar 50 meter. Jadi ayahnya Ujang berpikir, mungkin nggak ya, dalam dari lubang gua ini mencapai 50 meter, ataukah lebih, ataukah nggak sampai. Ya, karena dia iseng. Seorang diri menunggu tanpa ada kepastian, tanpa ada pesan sebelumnya. Ayahnya si Ujang ini, beliau mengambil sebongkah batu. Nah, niat dalam hati, batu itu akan dilempar ke bawah. Jadi kalau batu itu nanti terdengar suara pantulan gemanya kuat, ya, berarti lubang itu cukup dalam. Tapi kalau batu itu terdengar suara gemanya kecil, berarti di sini lubang itu sangat dalam sekali. Jadi diambillah batu yang ukurannya lumayan besar, dilemparlah sama ayahnya si Ujang. Tes, dilempar ke bawah. Setelah batu itu dilempar, dengan seksama dia di sini memperhatikan suara dari pantulan batu. Tapi yang didengar oleh ayahnya si Ujang ini, terdengar suara pantulan batu itu kecil sekali. Menandakan kalau batu yang dilemparnya ini ya, masuk ke dalam lubang yang sangat dalam sekali. Barulah di sini beliau merasa cemas dengan keadaan teman-temannya yang ada di dalam. Beliau berpikir di sini, dengan kedalaman lubang gua yang seperti yang dibayangkannya, lubang itu cukup dalam. Beliau di sini khawatir dengan cadangan oksigen yang ada di dalam gua. Beliau sama sekali nggak bisa menggambarkan bagaimana situasi di dalam gua. Apakah gua ini memiliki jalan lain ya, atau memiliki pintu keluar lain, atau di bawah gua ini langsung menuju ke satu tempat yang luas dan bagian atasnya
cukup terbuka ya, jadi kadar oksigen di dalam sana mencukupi lah untuk teman-temannya berada di dalam itu cukup lama. Jadi kekhawatirannya pun di sini mulai semakin bertambah lah. Ya, dikala hari mulai senja, matahari sudah mulai turun dan ayah si Ujang melihat kerumunan dari walet mulai mengitari lokasi tersebut. Mulai banyak, walet-walet itu mulai berkumpul karena pada saat senja, walet-walet itu akan masuk ke dalam gua, akan masuk ke dalam sarangnya. Di sini, beliau sangat khawatir sekali dengan keadaan teman-temannya yang ada di dalam gua. Sepintas di sini, beliau berniat untuk nekat turun ke bawah untuk memastikan keadaan teman-temannya gimana. Mereka ini gimana? Kok sama sekali tidak ada ya, istilahnya nggak ada kabar lah. Sama sekali tidak ada suara, tidak ada seruan dari dalam gua. Mereka ini seolah-olah masuk ke dalam gua tersebut dan tenggelam. Nah, jadi beliau di sini berniat untuk masuk ke dalam gua, diambillah tali itu, ditarik, tali yang 50 meter itu digulung, dinaikin ke atas. Ketika beliau ini ingin mengikatkan tali tersebut untuk turun masuk ke dalam gua. Sepintas ayahnya Ujang ini mendengar seruan. Tapi seruan itu tidak terdengar dari dalam gua, melainkan seruan yang didengar oleh ayahnya si Ujang terdengar dari dalam hutan. Suara yang menyerunya itu terdengar seperti suara wanita tua dengan suara yang agak sedikit parau. Ya, menyeru ayahnya Ujang dengan mengatakan, "Ju, kamu nggak usah turun. Kamu pulang, kamu nggak usah turun." Ayahnya Ujang yang sudah siap untuk turun masuk ke dalam mulut gua. Seketika di sini dia langsung menoleh ke arah suara yang beliau dengar. Beliau mencoba untuk mencari di mana sumber suara tersebut, tapi karena hari sudah semakin gelap, ya, matahari sudah semakin turun, ayahnya Ujang sama sekali tidak mendapati ada orang di sekitaran tempat dia berdiri. Namun suara yang beliau dengar ini sangat jelas sekali, dan lagi-lagi di sini ayahnya Ujang nekat untuk masuk ke dalam gua. Ya, dia sudah yakin dengan bismillah ayahnya Ujang mau masuk ke dalam gua. Nah, yang anehnya di sini, tali yang ditambatkan ke pohon besar di dekat bibir gua. Tali itu sudah digulung rapi, jadi ketika ayahnya si Ujang turun nanti, ya, tali itu akan ngikut ya, turun perlahan karena tali yang diikatkan itu ada dua. Tali untuk penyangga badan yang diikatkan di pinggang itu diikat lain, ya. Untuk tali untuk pegangan, untuk susuran turun ke dalam gua itu yo lain juga. Nah, ketika ayahnya Ujang menggapai tali untuk susuran, di sini dia merasa kalau tali itu kayak nyetrum, dipegang sama dia. Wih, benar-benar seperti ada arus listrik yang membuat tangannya tersentak. Nah, disinilah baru dia yakin kalau seruan yang mengatakan, "Ju, kamu jangan turun, kamu jangan turun, kamu pulang." Seruan itu adalah seruan dari makhluk gaib. Di sini dia berpikir, makhluk gaib penunggu gua sarang walet tersebut tidak mengizinkan ayahnya Ujang untuk masuk ke dalam. Lantas di sini dia mengikatkan tali yang mengikat pinggangnya, dia membereskan perbekalan, dikumpulin jadi satu, ditaruh di tempat yang aman. Pada sore hari itu, ayahnya Ujang memutuskan untuk pulang ke desa, untuk mengabari warga desa, untuk mengabari pihak keluarga dari teman-teman yang masuk ke dalam gua yang 9 orang ini, kalau ada satu kejadian yang janggal. Beliau pun di sini bergegas, ya, menuju ke desa. Sesampainya di desa, hari sudah semakin gelap ya. Ayahnya Ujang di sini pertama-tama menemui si ketua desa, kepala desa lah. Di sini ditemui oleh beliau dan beliau menceritakan apa yang terjadi. Ya, kepala desa di sini mencoba untuk memanggil pihak keluarga dari 9 orang yang masuk ke dalam gua, memanggil tua-tua kampung lah, orang-orang tua yang ada di kampung, orang-orang yang mengerti tentang hal-hal yang berbau mistis, orang-orang yang tahu asal-usul cerita gua yang dimasuki oleh 9 orang ini. Mereka berkumpul di rumah Bapak Kepala Desa.
Pihak keluarga dari 9 orang yang masuk ke dalam gua tersebut yang sampai sekarang ini nggak tahu kabarnya gimana. Mereka histeris, bertanya kepada bapaknya si Ujang. Ada yang menangis, ada yang berteriak. Mereka menanyakan, gimana suamiku, gimana bapakku. Nah, ayahnya si Ujang di sini sama sekali tidak bisa menjawab. Dia cuma mengatakan, aku sama sekali tidak melihat kehidupan di dalam gua tersebut. Aku menunggu seharian, aku sudah teriak manggil, woi. Tapi teman-teman yang masuk ke dalam gua sama sekali tidak merespon, sama sekali tidak memberikan jawaban. Nah, Bapak Kepala Desa di sini meminta tua-tua kampung, meminta di sini orang yang mengerti tentang hal-hal mistis lah yang ada di kampung tersebut menjelaskan situasi yang sebenarnya terjadi. Nah, salah satu orang yang kita katakan di sini memiliki kemampuan spiritual yang tinggi, mengerti tentang hal-hal gaib. Kita sebut saja di sini dengan nama Abah. Abah di sini mulai menerawang, mencoba untuk mencari tahu, membuka mata batinnya, menelisik apa yang sebenarnya terjadi di lokasi tersebut. Nah, setelah Abah ini terbangun dari lamunannya, Bapak Kepala Desa bertanya, "Bah, gimana ini, Bah? Kira-kira Abah dapat petunjuk nggak? Apa yang sebenarnya terjadi? Terus gimana? Mereka ini gimana? Apakah selamat? Apakah mereka ini bisa keluar lagi?" Si Abah di sini dengan raut wajah yang mengekspresikan kesedihan, mengekspresikan ketegangan dan mengekspresikan ketakutan lah. Si Abah di sini menjawab dengan terbata-bata, "Saya belum bisa memastikan gimana keadaan mereka yang ada di dalam sana. Tapi kalau kalian bertanya apa yang sebenarnya terjadi, di sini saya dapat mengatakan karena dari lamunan yang saya lakukan, saya coba menelusuri lokasi tersebut dengan batin saya. Saya bertemu dengan sesosok makhluk yang cukup mengerikan. Digambarkan oleh si Abah, dia bertemu dengan wanita parubaya dengan menggunakan mahkota, dengan badan yang bagian atas badannya itu berbentuk wanita pada umumnya dan bagian bawah itu berbentuk ular. Nah, jadi ketika Abah ingin mencoba ya dengan melakukan olah batin, Abah ingin mencoba masuk ke dalam lubang gua. Dia dihentikan oleh sosok tersebut. Abah di sini sempatlah istilahnya itu melakukan pertempuran batin dengan sosok yang menghalang-halanginya masuk ke dalam gua tersebut. Nah, Abah di sini mengatakan setelah sosok itu dapat ditaklukkan sama si Abah, sosok itu memanggil pasukan yang sangat ramai sekali dari dalam gua tersebut. Ribuan manusia yang badannya itu seperti ular. Jadi setengah badannya manusia, setengahnya lagi ular. Itu ada ribuan. Mereka ribuan keluar dari dalam mulut gua itu menyerang saya. Saya nggak sanggup untuk mengalahkan mereka. Saya nggak sanggup untuk masuk ke dalam gua tersebut. Dari perjalanan gaib yang dilakukan sama si Abah, dia di sini menarik garis besar. Kalau gua tersebut dijaga oleh siluman ular. Namun Abah katakan, sosok yang dihadapi Abah, wanita parubaya yang bertempur dengan Abah, itu bukan sosok penguasa, melainkan itu baru sosok pengawalnya saja. Nah, Abah sama sekali nggak tahu ya kekuatan apa yang meliputi gua tersebut. Namun dari apa yang dialami Abah ini, Abah di sini dapat istilahnya mengambil kesimpulan untuk gambaran sementara lah kondisi dari 9 orang yang masuk ke dalam gua tersebut. Mereka masih hidup. Mereka terjebak di sana, mereka ditawan di sana. Untuk keluarga-keluarga, jangan terlalu panik. Mereka ditawan di sana. Untuk pihak keluarga, sama-samalah di sini. Ya, kita doakan warga-warga yang ada di sini. Semuanya kita doakan semoga 9 orang saudara kita yang terjebak di dalam gua tersebut, mereka ini bisa keluar dengan selamat. Nah, setelah si Abah ini memberikan sedikit penjelasan yang dia tahu, Bapak Kepala Desa mengusulkan, "Bah, gimana kalau sekarang, malam ini juga, kita datangi gua tersebut untuk melakukan pencarian. Kita kirim ya warga yang berani,
warga yang menjadi sukarelawan yang mau masuk ke dalam gua tersebut untuk melakukan pencarian. Namun di sini Abah melarang. Untuk apa? Untuk apa kita lakukan itu? Kamu mau jatuh korban lagi? Kamu mau orang yang masuk untuk melakukan pencarian juga hilang di dalam gua tersebut? Nah, si kepala desa pun di sini bertanya kepada si Abah, lantas gimana, Abah? Cara kita untuk melakukan pencarian ini gimana? Kalau kita diam saja di sini, pihak keluarga dari korban, ya mereka ini histeris. Saya nggak tega, Bah, melihat mereka yang penuh tanda tanya tentang kondisi keluarganya yang nggak tahu apakah masih hidup, apakah sudah mati. Lantas di sini si Abah menyarankan, kalau kalian mau ke sana, silahkan. Ayo, sama-sama kita ke sana. Kita lakukan ritual puja. Kita minta secara baik-baik penghuni gaib yang menguasai gua walet tersebut untuk melepaskan 9 orang saudara kita di sana. Kita lakukan ritual di sana. Nah, Bapak Kepala Desa setuju. Yo, pihak keluarga dari korban pun setuju. Warga-warga yang ada di sana pun setuju. Nah, mereka pun berangkatlah setelah menyiapkan perlengkapan-perlengkapan untuk melakukan sesaji puja. Mereka akan meminta secara baik-baik penguasa atau penghuni gaib ya yang ada di sana untuk melepaskan tawanan lah kita katakan di sini. Jadi yang dipersiapkan oleh warga desa itu semuanya dipersiapkan dengan janur. Mulai dari nampan yang dianyam dari janur yang berbentuk seperti nampa, mulai dari tempat-tempat untuk menaruh kembang, naruh telur, naruh sesajin lah, itu semuanya menggunakan janur kuning. Nah, mereka yang ada di sana, mereka juga disuruh sama si Abah untuk membuat gelang, ya, ditaruh di lengan kiri boleh, lengan kanan boleh, diikatkan kepala juga boleh, itu sebagai simbol. Simbol kalau mereka yang menggunakan tanda tersebut, mereka ini datang ke sana untuk melakukan ritual puja. Jadi mereka ke sana bukan berniat untuk mengganggu gua tersebut, mereka ke sana untuk melakukan sesaji puja. Nah, dengan tanda-tanda seperti itu, Abah ini tidak mau warga yang datang ke sana, warga yang ingin melakukan ritual puja di sana diganggu oleh sosok gaib yang ada di sana. Karena sosok gaib ini sensitif sekali. Ketika melihat orang yang berbondong-bondong datang menuju gua tersebut, pasti sosok gaib ini berpikir, orang-orang ini akan merusak gua tempat mereka bersemayam. Jadi mereka disuruhlah masang tanda. Setelah mereka mempersiapkan semua, sesaji sudah lengkap, tanda sudah dipasang semua, mereka pun bergerak menuju ke lokasi gua sarang burung walet. Termasuk di sini ayahnya si Ujang. Nah, sesampainya di sana, dengan dipimpin oleh si Abah, pertama mereka ini memanjatkan doa dulu. Ya, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, meminta kepada Allah SWT, meminta perlindungan, dan barulah di sini mereka melakukan tradisi. Jadi tradisi muja ini memang sering dilakukan ketika mereka mendapatkan gangguan-gangguan dari makhluk gaib. Mereka di sini muja dalam arti kata, dalam tanda kutip ya, mereka bukan menyekutukan Allah, bukan, melainkan mereka di sini bernegosiasi atau berdialog dengan sosok gaib yang menyandra atau mengganggu seseorang untuk melepaskan gangguannya. Seperti itulah. Sesaji pun diletakkan di bibir gua. Jadi mereka duduklah, mereka duduk rapi di sana. Api unggun pun sudah dinyalakan karena nggak ada sumber penerangan. Cuman cahaya bulan lah menjadi sumber penerangan untuk mereka. Lokasi itu cukup gelap. Jadi api unggun pun dinyalakan. Abah lah di sini yang memulai ritual puja. Abah mulai membacakan mantra-mantra seperti pujaan, ya, dengan bahasa Sunda. Abah di sini meminta atas izin Allah apa yang terjadi tadi siang. Mungkin orang-orang yang masuk ke dalam lubang ini, masuk ke dalam sarang walet ini, berniat mengambil apa yang ada di dalam gua ini tanpa izin, dan mereka pun di sini masuk untuk mengotori tempat ini. Jadi untuk makhluk gaib yang ada di sana, ya, kami meminta dengan sesaji yang kami bawa, kami minta tukarkanlah orang-orang yang kalian tahan untuk bisa keluar dengan selamat. Nah, jadi
ketika ritual saji puja ini sedang berlangsung, dua orang warga yang mengikuti ritual saji puja ini tiba-tiba kesampet, tiba-tiba kesurupan dan tidak sadarkan diri. Tak, Abah di sini kaget, loh, kok bisa? Mereka ini kok bisa kesurupan? Sedangkan mereka ini sudah pakai tanda. Ya, janur kuning itu sudah disuruh pakai sama si Abah, dan sebelum Abah ini melakukan ritual puja, lokasi itu sudah dikasih pagar gaib lah sama si Abah. Jadi energi-energi gaib dari luar itu nggak gampang menyerang warga-warga yang ada di sana. Jadi ketika Abah melihat ya, dua orang ini tengah kesurupan, nyakar-nyakar tanah, ada yang mencoba untuk lari masuk ke dalam hutan. Warga-warga yang ada di sana megangin lah ya, supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Abah di sini mendekati dan ternyata dua orang ini tidak menuruti pesan dari si Abah. Mereka tidak menggunakan tanda yang terbuat dari janur kuning. Pantesan si Abah bilang, apa yang saya suruh itu bukan main-main. Apa yang saya suruh itu ada artinya, itu ada manfaatnya. Inilah jadinya. Kalau orang-orang yang tidak mengerti adat istiadat. Nah, jadi Abah di sini sempat agak sedikit emosi lah, karena ini akan merepotkan sekali. Ya, satu orang yang kesurupan ini nyakar-nyakar tanah yang ada di sana. Nah, satu lagi mencoba untuk lari ke dalam hutan, itu dipegang-pegangin. Nah, jadi Abah di sini mencoba untuk menetralisir lah sosok gaib yang ada di sana, dan Abah pun dapat mengeluarkan sosok gaib yang masuk ke dalam tubuh dua orang warga ini. Seketika setelah sosok gaib itu keluar, kedua orang warga ini pun terkulai lesu. Ya, mereka belum sadarkan diri. Nah, ketika suasana sudah mulai agak sedikit hening, ya, kepanikan sudah mulai teredam. Salah satu warga yang kesurupan tadi belum sadarkan diri, sedangkan satunya sudah bisa duduk, dikasih minum. Nah, yang belum sadarkan diri ini tiba-tiba masuk lagi sosok gaib lagi. Tek. Ya. Dengan keadaan yang masih terbaring, dia mulai mengeracau dengan nada suara yang parau ya, dengan nada suara yang berat. Dia mulai mengeracau, ya, mencaci maki, ngatain orang-orang yang ada di sana. Kalian perusak, pergi semua. Kalian tidak pantas di sini. Kalau kalian bertahan di sini, kalian semua yang akan mati. Nah, ayahnya si Ujang mendengar suara dari sosok yang masuk ke dalam tubuh warga yang kesurupan ini, langsung teringat kejadian ketika sore hari. Ya, ketika ayahnya si Ujang ini berniat mau masuk ke dalam gua tersebut, dia mendengar suara yang parau, sama persis dengan suara yang didengarnya ketika ada yang kesurupan ini, dan dia mengatakan kepada si Abah, "Bah, ini nih bah, suara inilah yang aku dengar, yang melarang aku untuk masuk dan menyuruh aku untuk pulang." Lantas di sini, Abah mencoba untuk melakukan mediumisasi. Beliau mencoba untuk berdialog dengan sosok itu, karena Abah yakin yang masuk ini bukan sembarangan ya, bukan sosok yang sembarangan, melainkan sosok yang bisa dimintai informasi lah ya. Jadi Abah di sini melakukan mediumisasi dan melakukan dialog lah dengan sosok tersebut. Abah bertanya, "Nini siapa? Kenapa Nini tiba-tiba masuk dan mengganggu ritual puja yang kami lakukan?" Nah, sosok itu pun langsung menjawab, "Kalian pulang. Tempat kalian bukan di sini. Kedatangan kalian di sini mengotori tempat kami." Lantas Abah di sini kembali bertanya, "Kami di sini melakukan ritual puja untuk meminta ampun maaf atas kecerobohan yang telah dilakukan oleh warga kami. Kami di sini membawa sesaji lengkap. Kami di sini meminta kepada Nini, kepada sosok yang terkuat, kepada sosok yang menguasai tempat ini, untuk melepaskan saudara kami yang terjebak di dalam lubang gua." Sosok itu tertawa dengan suara lengkingan yang cukup mengerikan dan mengatakan, "Kalau kalian mau menebus 9 orang yang sudah terjebak di dalam gua, kalian harus menukarkan dengan nyawa." Mendengar perkataan seperti itu, lantas di sini Abah mengatakan kepada sosok yang merasuki warga yang kesurupan ini,
yang menentukan ajal manusia. Itu Allah, bukan bangsa kalian. Abah pun di sini mencoba untuk menetralisir, mengeluarkan sosok itu karena ya dialognya udah nggak baik lagi. Sosok itu ngomongnya udah ngelantur dan sosok itu pun dikeluarin. Nah, warga yang kesurupan ini pun ya sadar lagi, terkulai lemas dan segera dikasih air. Ya, air yang sudah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran diminumkanlah. Setelah minum, dia pun bisa sadarkan diri. Nah, Abah di sini mengatakan kepada Bapak Kepala Desa yang ada di sana, mengatakan kepada pihak keluarga yang menjadi korban ya, yang 9 orang yang masih terjebak, yang statusnya nggak tahu apa masih hidup, apa udah meninggal, mengatakan kepada mereka hari sudah semakin larut. Ritual puja yang kita lakukan di sini sepertinya tidak diterima. Mereka belum mau ya, melepaskan, mengeluarkan saudara kita yang terjebak di dalam gua. Jadi daripada nanti semakin larut kita di sini, banyak kejadian-kejadian aneh yang akan terjadi. Yuk kita pulang. Kita cari solusinya di desa saja. Besok kita datang ke sini lagi. Nah, mereka pun bubar, mereka pulang ke desa. Sebagian ada yang pulang ke rumah masing-masing, sebagian lagi masih berkumpul di balai desa. Termasuk di sini bapaknya si Ujang. Nah, dalam diskusi di tengah malam itu, Bapak Kepala Desa ini sangat panik sekali. Dia khawatir dengan keselamatan 9 orang warganya yang terjebak tanpa ada kejelasan. Dia sangat khawatir dan dia di sini mencoba untuk mendesak Abah ini. Abah kan ngerti, di kampung ini cuman Abah lah yang kami andalkan untuk urusan seperti ini. Masa iya Abah nggak bisa mencari solusinya? Nah, Abah pun di sini membuka cerita lah ya. Membuka cerita di masa lampau. Cerita yang saya katakan tadi ini adalah sebuah urban legend ya, sudah menjadi urban legend di desa mereka ini. Si Abah mengatakan, dulu sewaktu saya masih kecil-kecil, kalian ini yang ada di sini tuh belum lahir. Ya, saya masih kecil-kecil dulu. Saya selalu diingatkan oleh orang tua-tua kampung yang ada di sini, Jang, kalau main, silakan main. Tapi jangan sampai main ke sekitaran gua yang ada di pinggiran hutan desa. Karena hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memasuki wilayah tersebut. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke dalam lubang gua tersebut. Konon diceritakan, gua tersebut dijadikan tempat untuk melakukan ritual pengambilan pesugihan. Sosok gaib yang menghuni gua tersebut akan memberikan kekayaan, akan memberikan keinginan dari orang yang mau memujanya, yang mau datang ke sana, akan memberikan apa saja yang dipinta orang-orang yang serakah. Orang-orang yang gila akan harta, orang-orang yang gila akan kehidupan di dunia ini dengan menukarkan nyawa, dengan menumbalkan nyawa. Di gua tersebutlah orang-orang ini melakukan puja, melakukan ritual pesugihan. Suasananya berubah menjadi terang. Perlahan, cahaya dari dalam gua bersinar terang dan seketika menerangi seluruh bagian gua. Cuk, kalau mau minta sesuatu di rumah orang, kamu harus pamit dulu. Kamu harus minta izin dulu, baru kamu boleh mengambil.